Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 4. Cerita dimulai, tercium dengan jelas bahwa ruangan itu semakin harum berkat aroma memikat yang dipancarkan oleh lentera merah. Tubuh muda mereka yang hanya ditutupi oleh pakaian tipis telah bergoyang di dalam harmoni yang sempurna. Bahkan para wanita muda telah menggeliat untuk menampilkan sebuah tarian yang bahkan sangat menggairahkan. Melihat Jeok yang hanya terdiam di antara para wanita, Kaisar Babi bergumam, "Aku sudah berkecimpung di dalam dunia seni bela diri selama puluhan tahun. Namun hal ini adalah pertama kalinya bagiku bertemu seseorang yang telah membangkitkan perasaan unik seperti ini. Akan tetapi ini bukanlah sebuah masalah yang harus aku pikirkan. Namun dengan uang itu aku akan bisa membeli sebanyak mungkin wanita cantik untuk melayaniku dan bersenang-senang. Bahkan hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatku merasa bahagia. Jadi mana mungkin aku melepaskan bocah brengsek ini. Dasar bodoh, kau telah salah memilih lawan. Kau sudah terjebak menjadi mangsaku sesaat setelah kau memasuki ruangan ini. Ini adalah sebuah teknik yang bisa membuat semua laki-laki kehilangan akal sehatnya. Ini adalah tarian ilusi kebahagiaan, sebuah pesta godaan yang tidak tertahankan, dan juga sebuah tarian yang akan membawamu menuju kematian." Benar saja, di saat itu salah satu dari para wanita langsung melancarkan sebuah serangan dari arah belakang Jeok dengan menggunakan sebuah jarum yang ia gunakan untuk mengikat rambutnya. Akan tetapi Jeok dengan sangat cepat langsung menghalau serangan itu meskipun di saat itu ia sama sekali tidak melihatnya. Setelah mengambil jarum itu sambil tertawa, Jeok berkata, "Sebenarnya kalian telah melakukan sebuah tarian yang sangat menggairahkan untuk menggodaku. Bahkan aku merasa kalau ini sangatlah menyenangkan untuk disaksikan." Kemudian Jeok pun melemparkan jarum itu kepada sebuah lentera merah yang berada di atas kepala Kaisar Babi. Lalu Jeok pun melanjutkan kata-katanya, "Sangat disayangkan meskipun kalian telah berusaha sekeras mungkin, tetapi kalian harus tahu kalau hal itu sama sekali tidak akan bisa membunuhku." Setelah terpecahnya lentera merah itu, terlihat para wanita sangatlah terkejut karena teknik terkuat mereka untuk menggoda para lelaki telah dihancurkan. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kalau orang ini bisa mengetahui bahwa kami telah menggunakan teknik itu untuk menggodanya? Bahkan selama ini tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan diri dari ilusi itu." Pada sisi yang lain, Kaisar Babi bergumam, bocah ini langsung menyadari kalau mereka telah menggunakan teknik itu untuk menggodanya. Sungguh dia adalah bocah yang sangat menarik. Kemudian sambil menunjuk kepada Kaisar Babi, Jeok berkata, "Wahai para wanita, apakah kalian berada di tempat ini karena kalian sangat menyukai babon itu?" Di saat itu tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menjawabnya karena mereka begitu ketakutan dengan ancaman dan juga teror yang diberikan oleh Kaisar Babi. Melihat ekspresi mereka, Jeok berkata, "Sesuai yang aku duga, wanita macam apa yang akan tinggal bersama seseorang yang seperti itu karena kasih sayang? Aku yakin kalau kalian telah diseret ke tempat ini pada usia muda untuk dijadikan pemuas nafsu dan juga segala macam penghinaan. Jadi bebaskanlah dirimu dan pergilah sekarang juga." Akan tetapi para wanita itu sama sekali tidak berani untuk pergi meninggalkan tempat itu. Bahkan mereka langsung melirik ke arah Kaisar Babi untuk mengamati reaksinya. Sambil tertawa, Jeok berkata, "Sepertinya kalian begitu takut terhadap bajingan itu. Namun kalian harus mengumpulkan keberanian untuk pergi dari tempat ini. Asal kalian tahu kalian itu terlalu cantik untuk berada di samping bajingan itu." Terlihat wanita itu sangatlah terkejut ketika Jeok yang melanjutkan kata-katanya, "Setelah kalian terlepas dari bajingan itu, aku yakin kalau kalian akan bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang kau jalani saat ini." Pada sisi yang lain, Kaisar Babi langsung tertawa terbahak-bahak yang seolah-olah apa yang dikatakan oleh Jeok hanyalah sebuah lelucon. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, ia berkata, "Jujur saja ini adalah sebuah ocehan yang sangat menenangkan. Dengarkan aku baik-baik, kalian boleh pergi dari tempat ini. Akan tetapi setelah aku mencincang seluruh tubuh kalian."
Sontak semua wanita yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan mendapatkan sebuah ancaman yang sangat mengerikan dari tuan mereka. Akan tetapi Kaisar Babi langsung terdiam ketika melihat Jeok yang memancarkan aura membunuh yang begitu kuat tepat di hadapannya. Jeok berkata, "Jika kau berani mengucapkan kata-kata itu lagi untuk menekan mereka, maka aku akan memotongmu hidup-hidup. Jadi pikirkanlah baik-baik dengan ucapanmu jika kau masih sayang dengan nyawamu." Seketika itu juga Kaisar Babi merasakan kalau dirinya telah tenggelam di dalam lautan darah yang sangat mengerikan. Sebuah niat membunuh yang begitu kuat yang bahkan tidak pernah ia rasakan selama ia hidup sebagai sang penguasa pasar gelap. Namun Kaisar Babi langsung tersadar ketika mendengar para wanita itu yang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jeok. Sebelum mereka pergi, mereka pun berkata, "Seperti yang Anda bilang, kalau kami akan mengumpulkan keberanian yang sangat kuat untuk pergi, dan kami tidak akan pernah melupakan kebaikan yang Anda berikan kepada kami." Pada sisi yang lain, seorang pria bungkuk yang sejak dari tadi hanya memperhatikan kejadian itu, ia pun bergumam. Siapa yang menyangka kalau Kaisar Babi yang sangat serakah ini langsung terdiam setelah merasakan niat membunuh yang begitu kuat yang dipancarkan oleh pemuda itu. Kemudian terlihat tubuh Kaisar Babi telah membesar dengan begitu cepat karena dia telah menggunakan sebuah teknik rahasia yang ia kuasai setelah menjelajahi dunia seni bela diri. Teknik itu disebut sebagai teknik perlindungan sang Kaisar Babi. Setelah menguasai seni bela diri itu, ia telah meninggalkan nama aslinya untuk mengambil sebuah nama sebagai sang Kaisar Babi yang perkasa. Dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Aku akan membunuhmu dengan seni bela diri spesialku." Bukannya merasa takut, namun Jeok hanya tertawa melihat perubahannya yang begitu besar. Jeok berkata, "Sebaiknya kau harus bisa menahan sebuah pukulan yang akan bisa membuatmu semakin bengkak." Tanpa pikir panjang, Kaisar Babi langsung melancarkan sebuah pukulan kepada Jeok. Namun masih dengan begitu mudahnya Jeok menghindari pukulan itu dengan melompat ke arah samping. Lalu Jeok mencoba untuk memutari tubuh Kaisar Babi yang seolah-olah kalau ia akan menyerangnya melalui titik butanya. Menyadari akan hal itu, Kaisar Babi langsung mengibaskan tangan kirinya untuk menjatuhkan Jeok. Namun hal itu hanyalah sia-sia karena Jeok masih dengan mudahnya menghindari serangan itu. Bahkan Kaisar Babi semakin kesal saat melihat Jeok yang hanya tertawa yang seakan-akan kalau dia telah dipermainkan oleh seorang bocah. Dengan kesalnya, Kaisar Babi berkata, "Dasar brengsek, apakah kau takut untuk melawanku sampai-sampai kau selalu saja menghindariku? Dengarkan aku baik-baik, aku akan membunuhmu sekarang juga." Akan tetapi, belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, Jeok pun langsung melancarkan sebuah tendangan yang mendarat tepat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya tendangan Jeok, sampai-sampai sang Kaisar Babi langsung terhempas ke belakang. Di saat itu, Kaisar Babi telah memuntahkan banyak darah karena luka dalam yang ia derita saat mendapatkan tendangan Jeok. Jeok pun berkata, "Jujur saja, aku sama sekali tidak suka dengan seorang bajingan yang sepertimu ini, sehingga dengan menghajarmu sudah membuatku merasa senang." Terlihat Kaisar Babi mencoba untuk berdiri sembari menahan rasa sakit di tubuhnya. Lalu ia pun mencoba untuk mengumpulkan kekuatannya yang berpusat pada tangan kirinya. Di saat itu ia begitu marah sampai-sampai ia tidak bisa mengontrol emosinya. Yang ia pikirkan hanyalah membunuh Jeok karena Jeok telah menghancurkan kesenangannya. Kemudian Jeok pun mengambil sebuah batu dengan kekuatan pikirannya dan bersiap untuk menjentikkan batu itu. Jeok berkata, "Kau adalah seorang bajingan yang sangat menjijikkan. Apa yang ingin kau lakukan dengan menyandra para wanita itu?" Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menjentikkan batu itu yang ia tunjukkan kepada salah satu dari tangan Kaisar Babi, sehingga membuat tangannya langsung terputus begitu saja. Sontak Kaisar Babi langsung berteriak kesakitan setelah melihat tangannya yang terputus. Sambil menahan rasa sakitnya, ia bergumam, "Dasar sialan, aku tidak menyangka kalau bajingan itu adalah seorang master seni bela diri yang sesungguhnya. Aku telah salah menilainya. Aku berpikir kalau dia semudah itu, dia tidak akan bisa mengalahkanku. Bahkan dia mampu membuatku menjadi terpojok meskipun dia melawanku tanpa menggunakan seni bela diri apapun." Karena situasinya sudah menjadi seperti itu, ia pun berpikir kalau dia akan menggunakan semua kemampuannya untuk mengalahkan Jeok dan menjaga harga dirinya sebagai sang Kaisar Babi yang terkuat. Sekali lagi, ia pun meningkatkan tenaga dalamnya sampai batas maksimal, sehingga membuat tubuhnya menjadi semakin besar, bahkan berkali-kali lipat dari yang sebelumnya, dan itu adalah kemampuan yang sangatlah luar biasa. Sambil berteriak ia berkata, "Aku akan memastikan kalau aku akan membunuhmu dan menjadikanmu sebagai makanan binatang."
Namun belum sempat ia melancarkan sebuah serangan, terlihat Jiok telah berdiri di hadapannya dan bersiap dengan tangan kanannya yang dialiri oleh kekuatan yang begitu dahsyat. Jiok berkata, "Sejak dari tadi kau selalu saja berteriak ingin membunuhku, namun pergerakanmu sangatlah lambat. Jadi aku akan mengakhiri permainan ini sekarang juga." Seketika itu juga Jiok tanpa ampun sedikit pun langsung mengayunkan sebuah pukulan yang mendarat tepat di perut Kaisar Babi. Bahkan saking kuatnya tinjuan Jiok sampai-sampai hembusan angin yang dihasilkan dari pukulannya telah menghancurkan dinding batu yang berada di belakang Kaisar Babi. Di saat itu, Kaisar Babi telah tersungkur ke atas tanah dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka. Bahkan organ tubuh bagian dalamnya telah hancur tercabik-cabik sehingga tidak ada harapan lagi baginya untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Dengan tatapan mata yang dingin, Jiok berkata, "Aku sudah mengampuni nyawamu itu, jadi aku akan membawamu sekarang juga." Mendengar perkataan Jiok, dengan lirihnya Kaisar Babi berkata, "Apa yang ingin kau lakukan dengan seseorang yang akan mati seperti ini?" Sambil menunjuk kepada pria bungkuk yang ada di belakangnya, Jiok berkata, "Sepertinya kau sudah salah paham. Aku sama sekali tidak berbicara kepadamu, namun aku berbicara kepada orang itu." Terlihat Kaisar Babi hanya tertawa setelah mendengar perkataan Jiok. Ia pun kembali berkata, "Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak berguna itu? Seharusnya orang sepertimu pasti bisa membawanya secara diam-diam dari tempat ini tanpa harus membuat kehancuran. Lantas kenapa kau ingin membawanya dengan cara yang seperti ini?" Dengan santainya Jiok berkata, "Jawabannya sangatlah sederhana. Aku hanya membutuhkan sebuah alasan untuk bisa membunuhmu." Kaisar Babi kembali berkata, "Kau adalah seseorang yang jauh lebih buruk daripada aku karena kau sejak dari awal sudah berniat untuk membunuhku." Jiok pun berkata, "Mungkin aku jauh lebih jahat, akan tetapi orang yang baik tidak akan pernah masuk ke dalam jebakanku." Sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya, Kaisar Babi berkata, "Dengarkan aku baik-baik, di dalam dunia seni bela diri tidak ada yang namanya orang baik. Mereka semua sama, saling menginginkan kekuatan meskipun harus membunuh satu sama lain." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Jiok berkata, "Aku akan menciptakan sebuah dunia seni bela diri yang akan dipenuhi oleh orang-orang yang seperti itu. Itulah mengapa aku membutuhkan orang dewasa yang baik hati karena aku tidak bisa mencapai segalanya hanya seorang diri." Setelah kematian Kaisar Babi, terlihat tempat itu telah menjadi sunyi karena di dalam sana yang tersisa hanyalah Jiok dan juga pria bungkuk yang ada di belakangnya. Lalu Jiok berkata, "Wahai Master, akhirnya kita bisa bertemu di tempat yang seperti ini." Terlihat pria bungkuk itu sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau pria muda yang ada di hadapannya telah memanggilnya sebagai Master. Kemudian Jiok pun memalingkan pandangannya kepada pria bungkuk itu. Ia kembali berkata, "Apakah aku harus memanggilmu sebagai Hua Muncol agar kau bisa menjawabku?" Mendengar perkataan Jiok yang memanggil nama aslinya, pria bungkuk itu langsung menatapnya dengan tatapan mata yang datar. Diketahui kalau lelaki bungkuk itu adalah Hua Muncol dan dia merupakan mantan kepala keluarga generasi ke-6 dari Phantom Manor atau yang disebut sebagai klan besi. Lalu Muncol berkata, "Itu adalah nama yang membuatku teringat akan masa lalu." Jiok berkata, "Siapa yang menyangka kalau orang yang jenius di dalam seni formasi dan juga teknik mesin akan berada di tempat yang seperti ini. Oleh sebab itulah aku membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menemukanmu. Dari yang aku lihat, sepertinya memang sulit untuk memulihkan diri setelah insiden yang terjadi di masa lalu." Dikisahkan bahwa Phantom Manor adalah sebuah tempat yang sangat terkenal. Siapapun yang berada di Jianghu pastinya mengetahui kalau tempat itu adalah sebuah tempat dengan teknik mekanik yang paling terbaik. Dikatakan bahwa Hua Muncol adalah keturunan yang paling berbakat dari keluarga klan besi. Dia adalah seorang jenius yang telah mengembangkan berbagai macam teknik baru sehingga melambungkan namanya pada dataran tengah. Setidaknya sampai pada sebuah peristiwa yang telah menghancurkan segalanya. Istrinya dan juga anaknya telah tewas di depan matanya ketika sebuah mesin yang ia ciptakan telah meledak begitu saja. Dan itu adalah kematian mengerikan yang tidak sanggup ia saksikan karena anggota tubuh keluarganya telah bergelimpangan di mana-mana. Karena Muncol telah kehilangan semua anggota keluarganya pada insiden itu, akhirnya ia pun menyalahkan dirinya sendiri atas kebodohan yang ia lakukan. Lalu ia pun mengubah penampilannya dan pergi mengasingkan diri dari dunia seni bela diri. Muncol pun berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa melupakan insiden itu yang terjadi atas kebodohanku meskipun kejadian itu telah terjadi pada 10 tahun yang lalu."
Melihat Muncol yang meneteskan air matanya karena teringat akan masa lalunya, Jiok pun berkata, "Kau adalah orang dewasa yang sangat baik." Sontak Muncol sangatlah terkejut karena kata-kata itu telah keluar dari mulut seorang anak muda yang sama sekali tidak ia kenali. Jiok kembali berkata, "Kau adalah orang baik yang sudah menderita selama hidupmu, yang tidak bisa melupakan sebuah kesedihan karena kehilangan anggota keluargamu." Muncol pun bergumam, entah kenapa dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkanku, sedangkan aku adalah seseorang yang belum pernah ia temui. Lalu Muncol berkata, "Setelah kau menemukanku, lantas bagaimana kau akan menggunakanku?" Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Jiok berkata, "Yang aku inginkan adalah untuk menguasai seluruh Jianghu. Aku ingin kalau Jianghu berada di bawah telapak kakiku." Mendengar perkataan Jiok, Muncol pun hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang ia lakukan hanyalah menatap kedua mata Jiok. Kemudian ia pun langsung tertawa tipis sembari berkata, "Apakah ini adalah takdirku yang baru?" Lalu ia pun berlutut di hadapan Jiok sembari mengepalkan kedua tangannya untuk memberi hormat kepada Jiok. Muncol berkata, "Wahai Master, aku bersumpah atas namaku kalau aku akan mengabdikan sisa hidupku kepadamu." Di saat itu sangat jelas terlihat kalau tekadnya begitu kuat untuk merubah takdir yang selama ini menghantuinya. Mendengar sumpah setia yang diucapkan oleh Muncol, Jiok pun langsung tersenyum puas karena usahanya untuk mendapatkannya tidaklah sia-sia. Jiok berkata, "Mulai dari sekarang jangan pernah lagi berlutut kepada siapapun." Lalu Jiok pun berjalan mengitari tubuh Muncol yang masih berlutut di atas lantai. Kemudian sambil menggunakan kekuatannya yang berpusat pada kedua tangannya, Jiok berkata, "Aku akan mengembalikan bentuk tubuhmu seperti yang sebelumnya. Akan tetapi mungkin saja rasanya akan sangat menyakitkan." Terlihat Muncol sangatlah bingung karena yang ia tahu kalau tubuhnya tidak akan bisa kembali seperti yang dulu. Sangat jelas terdengar kalau Muncol telah berteriak kesakitan ketika Jiok yang mencoba untuk meluruskan tulang belakangnya. Bahkan saking kerasnya teriakan Muncol sampai-sampai suaranya telah bergema di malam itu. Tidak lama kemudian terlihat seorang pria telah berdiri di atas sebuah dahan yang letaknya tidak jauh dari bangunan pasar gelap. Sambil memperhatikan bangunan itu, ia berkata, "Dengan adanya suara teriakan ini, apakah mungkin kalau Tuan Muda masih bertarung di dalam sana?" Beberapa saat kemudian, Muncol telah berdiri dengan sangat sempurna. Ia berkata, "Dulunya aku telah mendengar kalau tubuh yang telah diubah oleh teknik tertinggi tidak akan bisa kembali seperti yang sebelumnya. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi?" Tanpa pikir panjang sedikit pun, Muncol langsung memberi hormat sembari mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jiok karena tubuhnya telah kembali seperti yang dulu. Jiok pun menanggapinya dengan santai. Ia berkata, "Mulai dari sekarang aku akan menggunakanmu sampai nafas terakhirmu. Jadi akulah yang seharusnya mengucapkan rasa terima kasih ini kepadamu." Pada sisi yang lain, seseorang yang sebelumnya telah mengawasi dari atas pohon kini telah masuk ke dalam tempat itu. Dia adalah Muyong, seorang penjaga yang selalu mengawasi Jiok dari arah kejauhan. Muyong berkata, "Wahai Tuan Muda, akhirnya kau telah berhasil menemukan orang ini." Melihat kedatangannya, Jiok pun hanya tersenyum yang mengisyaratkan kalau rencananya untuk mendapatkan Muncol telah berjalan dengan sangat sempurna. Kemudian Jiok berkata, "Lelaki berkumis ini adalah pengawalku dan mulai dari sekarang dia akan membantumu untuk melakukan segala hal yang perlu kau lakukan sebagai pengawalku." Lalu Jiok melemparkan tatapannya kepada Muyong. Ia kembali berkata, "Mulai dari sekarang kita akan merubah rencananya. Jadi kita akan melakukannya yang dimulai dari keluarga Jiangxin." Mendengar itu, Muyong hanya terdiam. Ia mencoba untuk berpikir mengapa Tuan Muda telah merubah rencananya. Lalu ia berkata, "Sebelumnya kau telah mengatakan kalau organisasi yang seperti itu sama sekali tidak layak untuk dipusingkan. Lantas kenapa kau telah merubah rencanamu sampai-sampai kau memilih untuk mengikuti kompetisi Dragon Phoenix?" Dengan santainya Jiok berkata, "Kita sama sekali tidak tahu kapan sebuah pemikiran akan berubah. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah mengikuti arusnya saja." Muyong pun membalasnya dengan mengatakan, "Itu hanyalah sebuah kata yang akan diucapkan oleh seorang playboy ketika bertemu dengan seorang wanita cantik." Jiok pun hanya tertawa. Ia kembali berkata, "Sepertinya kau sangat cemburu karena aku sangat populer di antara para gadis kemanapun aku pergi." Muyong berkata, "Mana mungkin aku cemburu kepadamu hanya karena ada begitu banyak para wanita yang mengejarmu. Maka bisa diartikan kalau itu adalah sebuah keberuntungan di dalam percintaan dan itu hanyalah sebuah kesenangan yang biasa saja."
Asal kau tahu, sebuah keberuntungan yang asli dalam percintaan hanya akan bisa kau dapatkan di dalam pernikahan dengan wanita yang baik-baik. Pada sisi yang lain, terlihat Muncul hanya terdiam saat melihat keakraban di antara tuan muda dan juga pengawalnya yang begitu hangat. Bahkan yang ia lihat kalau tuan muda sangatlah baik terhadap bawahannya. Cerita berpindah pada keesokan harinya. Terlihat Li Chu dan juga Charyon telah mendatangi kediaman keluarga Jiang Xin untuk meminta maaf atas penolakan yang terjadi di hari itu. Namun para penjaga mengatakan kalau sang pemimpin dan juga Jiang telah pergi meninggalkan kediaman mereka. Mendengar itu, Li Chu pun bertanya kapan mereka akan kembali. Namun para penjaga dengan tegasnya mengatakan kalau mereka sama sekali tidak tahu kapan sang pemimpin akan kembali. Di saat itu, Li Chu teringat dengan apa yang diucapkan oleh Waryon. Ia mengatakan kalau Jiang telah mengamuk setelah mendapatkan penolakan itu. Itulah sebabnya Li Chu berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga Jiang Xin sebelum semuanya menjadi semakin kacau. Ketika Li Chu yang meminta para penjaga untuk menyampaikan kepada sang pemimpin kalau mereka telah berkunjung, tiba-tiba saja pintu gerbang utama perlahan telah terbuka. Dan di saat yang bersamaan, terlihat seorang lelaki paruh baya baru saja keluar dari dalam tempat itu. Lalu ia pun menyadari kalau orang yang ada di hadapannya adalah seseorang yang ia kenal. Ia pun berkata, "Bukankah kalau kau adalah Jiang Li Chu?" Lelaki berbaju mewah itu adalah Kwon Yuki, dan dia adalah salah satu dari keluarga terkenal yang berada pada wilayah Hubei. Ia pun kembali berkata, "Aku datang ke sini karena aku telah diundang oleh sang pemimpin. Akan tetapi aku sama sekali tidak menyangka kalau aku akan berjumpa dengan seseorang yang akan membuatku menjadi senang." Setelah memberi salam kepada Yuki, Li Chu bergumam, "Aku memang mendengar kalau sang pemimpin dari keluarga Jiang Xin telah menunjukkan kekuatannya dengan mengundang beberapa individu yang sangat ahli secara langsung sebagai tamu kehormatannya." Kemudian Yuki berkata, "Karena kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain, maka akan lebih baik kalau kita meluangkan waktu kita untuk minum bersama." Namun dari arah kejauhan terlihat kalau Jiang hanya memperhatikan saat Charyon bersama ayahnya yang datang ke tempatnya. Jiang menyadari kalau ayah Charyon akan datang secara langsung untuk meminta maaf kepadanya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah penginapan yang dikenal sebagai penginapan musim semi. Dan di dalam sana, mereka telah menikmati sebuah minuman yang paling enak dan juga terkenal di tempat itu. Bahkan mereka telah meminum sebuah minuman yang paling sulit ditemukan pada wilayah Jianghu terkecuali di tempat itu. Kemudian Yuki berkata, "Apakah kau tahu kalau sang pemimpin dari keluarga Jiang Xin begitu marah kepada kalian? Namun kalian jangan khawatir karena aku telah mengatakan sesuatu yang baik tentang kalian kepadanya. Lagi pula, sebuah masalah yang terjadi kepada anak-anak bukanlah sebuah masalah yang perlu dikhawatirkan, dan itu adalah sesuatu yang sangat normal." Namun pada sisi yang lain terlihat Charyon hanya melamun saat teringat ketika ia sedang menyiapkan sarapan pagi. Di saat itu, para pelayan mengatakan kalau Jiok telah pergi meninggalkan rumah mereka. Sontak, Charyon sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Jiok telah pergi tanpa memberikan sebuah kabar ataupun perpisahan kepadanya. Dengan kesalnya, Charyon bergumam, "Dasar sialan, awalnya dia mengoceh untuk disediakan sarapan daging. Namun entah kenapa dia pergi begitu saja tanpa memberikan salam perpisahan kepadaku. Apakah mungkin kalau bajingan itu telah pergi dari Wuhan dan berkelana untuk mencari wanita lain?" Beberapa saat kemudian, setelah mereka menyelesaikan minum bersama, mereka pun berencana untuk berpisah. Namun tiba-tiba saja Yuki berteriak dengan sangat histeris sehingga semua orang yang ada di sana langsung menatap kepadanya. Lalu ia berkata, "Sepertinya aku telah melupakan sesuatu yang sangat penting yang harus aku lakukan sekarang juga." Setelah mengatakan itu, ia pun secepat kilat langsung pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian sang pelayan memberikan selembar kertas kepada Li Chu sembari mengatakan kalau kertas itu adalah tagihan minuman mereka. Mau tidak mau, ia pun harus menerima nota itu lalu secara perlahan membukanya untuk mencari tahu sebanyak apa yang harus ia bayar. Akan tetapi, Li Chu sangatlah terkejut, matanya terbelalak setelah ia membaca tagihan minuman mereka. Dengan tangan yang bergetar, Li Chu bergumam, "Dasar sialan, aku harus membayar sebanyak 120 yang hanya untuk sebotol minuman. Bahkan harga cemilan di tempat ini sangatlah tidak masuk akal." Kemudian Li Chu berkata, "Wahai Nona, jujur saja uangku sama sekali tidak cukup untuk membayarnya. Jadi bolehkah aku membayarnya di besok hari?" Sambil tersenyum pelayan itu berkata, "Sebenarnya kami sama sekali tidak menerima sebuah bon, namun kami juga memahami situasi Anda."
Setelah mengatakan itu, ia pun memerintahkan para penjaganya untuk mengepung mereka berdua. Sang pelayan kembali berkata, "Karena Anda tidak bisa membayarnya, maka kami akan menahan putri Anda di tempat ini sampai Anda membawa uangnya ke hadapan kami." Dengan kesalnya Li Chu berkata, "Dasar brengsek, apakah kau berencana untuk menawan putriku?" Lalu pelayan itu berkata, "Dia bukanlah menjadi tawanan kami, namun yang kami lakukan hanyalah meminta sebuah jaminan agar kalian tidak melarikan diri." Sambil tersenyum, pelayan itu kembali berkata, "Kalau kau tidak memiliki uang, maka putrimu akan bisa menghibur para tamu karena yang aku tahu kalau dia adalah seorang perempuan yang dipanggil sebagai wuhan terbaik." Mendengar ocehan pelayan itu, Li Chu berpikir, apakah mungkin wanita ini sudah gila? Aku yakin kalau penginapan ini bukanlah penginapan biasa. Terlebih lagi, para penjaga yang mengepung kami, mereka memiliki aura yang tidak biasa. Mungkinkah kalau mereka memang sengaja untuk menjebakku? Yang aku lihat, salah satu di antara mereka memiliki kemampuan yang sekuat diriku. Jadi, apakah aku harus bertarung melawan mereka semua? Namun, tiba-tiba saja Li Chu sangatlah terkejut ketika ia mendengar suara seseorang yang begitu familiar telah berkata kepadanya. Ternyata orang yang datang memasuki ruangan penginapan itu adalah Jiok. Sambil berjalan menghampiri mereka semua, Jiok berkata, "Wahai ketua sekte, aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi." Menyadari kalau yang datang adalah Jiok, Charyeon pun bertanya apa yang dilakukan oleh Jiok di tempat itu. Jiok pun hanya tertawa sembari mengatakan kalau dia hanya ingin menikmati sebuah minuman yang hanya dijual di penginapan itu. Kemudian Jiok pun berjalan menghampiri sang pelayan, lalu ia berkata, "Entah kenapa aku merasakan kalau minuman ini sangatlah aneh. Lantas apakah kau telah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman ini?" Saat mendengar pelayan itu yang mengatakan kalau mereka sama sekali tidak pernah mencampurkan apapun ke dalam minuman itu, Jiok kembali berkata, "Aku telah mendengar kalau ada begitu banyak orang-orang yang sangat berpengaruh telah mengunjungi tempat ini. Jadi, apakah kau telah menjual minuman palsu ini kepada mereka juga?" Sontak, sebagian orang yang mendengar perkataan Jiok telah melemparkan pandangan mereka kepada sang pelayan. Mereka begitu penasaran apakah mungkin kalau minuman yang mereka beli adalah yang palsu. Sang pelayan berkata, "Sepertinya kau sedang mabuk, jadi pelankan suaramu sekarang juga. Dengarkan aku baik-baik, sebaiknya kau berhati-hati di dalam bicaramu apabila kau tidak ingin mendapatkan sebuah masalah." Jiok pun hanya tertawa setelah melihat pelayan itu yang begitu kesal kepadanya. Kemudian dengan nada suara yang begitu tinggi, Jiok berteriak kalau minuman langka yang dijual oleh penginapan itu adalah minuman yang palsu. Bahkan Jiok mengatakan itu hingga berkali-kali untuk memancing perhatian semua orang. Benar saja, di saat itu semua orang yang ada di dalam penginapan itu langsung berkumpul setelah mendengar teriakan Jiok. Mereka begitu penasaran apakah benar kalau minuman yang dijual oleh restoran itu adalah palsu. Dengan wajah yang panik, pelayan itu berkata, "Pemuda ini sedang mabuk sehingga dia telah membuat sebuah kekacauan di tempat ini. Jadi aku mohon jangan pernah menghiraukan pemuda ini." Jiok kembali berkata, "Kau mengatakan kalau aku telah membuat kekacauan di tempat ini. Lantas bagaimana kalau aku akan menunjukkan kepada mereka sebuah bukti kalau minuman ini adalah palsu? Kalau aku bisa membuktikan bahwa minuman ini adalah yang palsu, maka aku akan mengambil semua uang yang dihasilkan oleh penginapan di hari ini." Lalu pelayan itu bertanya kepada Jiok apa yang ia lakukan apabila ia gagal membuktikan kalau minuman itu adalah yang palsu. Sambil tersenyum, Jiok berkata, "Kau akan bisa membuat sebuah minuman keras dengan menggunakan kantong empedu yang aku miliki. Itu artinya kau boleh membunuhku." Tidak lama kemudian, semua orang telah berkumpul pada sebuah tempat yang berada cukup jauh di dalam hutan. Mereka ke tempat itu untuk membuktikan apakah yang dikatakan oleh Jiok adalah sebuah kebenaran ataukah kebohongan. Terdengar para bangsawan telah berbicara satu sama lain. Mereka bertanya-tanya bukti apa yang akan ditunjukkan oleh Jiok. Kemudian di hadapan sebuah bangunan kecil, Jiok berkata, "Mereka telah mengambil semua minuman itu di tempat ini. Jadi apakah kalian berpikir kalau itu sama sekali tidak terasa aneh? Entah kenapa mereka telah menyimpan minuman itu di tempat yang sangat jauh dan tersembunyi di dalam hutan. Bahkan mereka juga telah mengunci tempat ini dengan menggunakan gembok besi yang sebesar ini." Sang pelayan berkata, "Jangan pernah memfitnah kami dengan omong kosong yang seperti itu karena kami tidak mungkin menyimpan minuman kami di tempat ini." Namun Jiok sama sekali tidak menghiraukan perkataan sang pelayan. Akan tetapi yang ia lakukan hanyalah menghancurkan gembok besi dan mengambil sebuah guci yang tersimpan di dalam tempat itu.
Sontak, pelayan itu sangatlah panik ketika semua orang yang ada di sana begitu tertarik untuk melihat isi dari guci besar itu. Mereka menyadari kalau guci itu telah mengeluarkan aroma alkohol yang begitu menyengat. Setelah meletakkan guci itu di atas tanah, Jiok pun berkata, "Asal kalian tahu, ini adalah identitas asli dari minuman mahal yang selama ini kalian minum." Terlihat pelayan itu semakin panik. Ia bergumam, "Kalau semua tamu melihat minuman itu, maka reputasi restoran kami akan hancur berantakan. Jadi aku harus menghentikannya sekarang juga. Dasar sialan, karena situasinya sudah menjadi seperti ini, maka aku akan membunuhnya sekarang juga. Lalu membawa minuman itu pergi dari tempat ini selagi semua orang berada di dalam kepanikan." Seketika itu juga, ia pun langsung meniupkan sebuah jarum yang ia sembunyikan di dalam mulutnya untuk membunuh Jeok dari arah kejauhan. Karena Jeok menyadari kalau pelayan itu telah melancarkan sebuah serangan yang tertuju kepada titik butanya, ia pun langsung menarik guci itu ke arah belakangnya. Dan di saat yang bersamaan, guci itu telah terpecah setelah terkena sebuah serangan yang dilancarkan oleh pelayan itu, sehingga semua minuman itu telah berserakan di mana-mana. Terlihat semua orang yang ada di sana mencoba untuk mengamati benda apa yang mereka lihat yang bersamaan dengan jatuhnya minuman itu. Namun semakin mereka memperhatikan benda itu, maka semakin jelas kalau benda itu adalah seekor serangga yang berwarna hitam. Sontak mereka semua langsung berteriak. Mereka bertanya-tanya mengapa di dalam minuman itu ada begitu banyak para serangga yang sangat menjijikkan telah tercampur di dalamnya. Kemudian sambil tertawa Jiok berkata, "Jadi apakah kalian masih ada yang ingin meminum minuman ini?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.